Suka bingung kok bisa tahan ya, soalnya sayur kan pahit. Wah, ini kayaknya kurang jauh nih mainnya. Halo netizen, kenalin nama aku Stephanie and I've been vegan for 2 years now. The main reason is to focus on health, so I want to be healthier when I'm older. Dan kayaknya sih melalui plant-based diet itu bisa benar-benar membantu untuk mencapai tujuan aku yang seperti itu ya. So today I want to react to some of your comments on eating social media tentang veganism nih. Jadi coba aja kita cek ya di komen-komennya. Pertama, oke aja sih untuk jadi vegetarian, tapi nggak perlu memaksakan orang untuk jadi vegan dong. Tiap orang punya preferensi sendiri tentang apa yang mereka makan. Lain cerita kalau dia makan yang nggak harusnya dimakan. Oke, setuju aja sih. Ya terserah kamu mau makan apa. Aku sendiri sih nggak pernah memaksakan juga kok kamu harus makan ini itu atau gimana sih. Tapi sometimes di sosmed aku kadang-kadang aku ceritain kenapa plant-based diet itu have some benefits, tapi at the end keputusannya tetap di masing-masing orang kok. So I'm agree with this statement. Oke, next. You do you. Yang penting nggak ngoceh semuanya harus vegan demi hidup sehat. Some people can't do that. Yes, ini kurang lebih sama ya sama yang tadi komentarnya, karena ya memang sih you do you. Setiap orang punya approach-nya yang berbeda-beda dan belief yang beda-beda. But this is what work for me, so I do me, you do you. Lanjut. Suka bingung kok bisa tahan ya, soalnya sayur kan pahit. Wah, ini kayaknya kurang jauh nih mainnya. Gak semua sayur itu rasanya pahit kok, tergantung gimana cara kamu masaknya. Dan sumbernya juga ngaruh ya, karena kalau misalkan aku sih suka kayak misalkan sayur itu dibuat di smoothies dan ada campuran buah-buahan ya kan, dan itu pasti rasa sayurnya nggak berasa sama sekali. Dan tergantung cara masaknya juga. Kalau misalkan kamu nggak suka sayur, pastiin bumbu yang kamu pakai tuh bener-bener enak dan terasa gitu. Ada lagi nih, baik untuk kolesterol, tanda tanya. Good for gut health and less animal cruelty. Maksudnya ini gimana? Oke, jadi ada nih yang komen pendapatnya terhadap vegan itu baik untuk kolesterol, tapi dia masih pakai tanda tanya. Dan good for gut health and less animal cruelty, which is bener banget. Ini nggak perlu bimbang lagi kalau misalkan plant-based diet itu bagus untuk kolesterol kita, karena memakan plant-based diet itu berarti lebih banyak serat yang kita makan, dan juga lemaknya itu lemak yang baik. Jadi pasti kolesterol itu akan sangat terbantu kalau kamu ada masalah di situ ya. Good for gut health is definitely yes. And less animal cruelty because we don't contribute into the animal agriculture. Terakhir nih kayaknya enggak deh. Lebih better tetap diimbangi sama pola hidup sehat, makan daging sebagai sumber protein asal nggak berlebihan. Ini nih standar yang agak masih abu-abu ya, karena di sini kadar agak berlebihannya tuh seberapa gitu. I don't wanna sound too pushy, tapi lemak yang bersumber dari makan daging, protein dari hewani itu lebih banyak mengandung lemak yang tidak baik bagi tubuh. Dan biasanya lemak itu akan tetap berputar di tubuh kita ketika kita habis makan itu. Jadi bayangin kalau misalkan kamu makan daging 3 kali sehari, lemaknya itu nggak akan langsung terbuang begitu aja. So I think you might want to reconsider on the gak berlebihannya itu seberapa gitu ya. Oke, ada lagi nih komen yang agak positif kayaknya. Keren sih, soalnya gue gak bakalan bisa jadi vegetarian. Maaf bumi, aku suka makan daging. Wah ini sebelum aku cobain vegetarian tuh, sebelumnya dulu aku juga punya komentar yang sama kayak gini, especially grilled meat with a lot of fat. Dulu tuh aku juga kayaknya nggak bisa sih cuma makan sayur dan buah doang tanpa daging. But
ya after ngejalaninnya ternyata bisa-bisa aja kok. You just have to find the right reason for you. Oke, sering digunakan untuk greenwashing dan jual produk jadi lebih mahal. Wah, ini memang stigma yang agak sering sih ya dipakai untuk produk yang berlabel vegan. Tapi kalau misalkan kamu ke store dan kamu ambil produk kacang-kacangan atau kayak langsung sayur-sayuran yang nggak dilabelin vegan, itu malah jatuhnya bisa lebih murah loh daripada makanan yang daging-dagingan kayak gitu. Jadi tergantung sumbernya aja sih kamu ambil dari mana. Selanjutnya, pengen coba vegetarian diet tapi kok takut di komen orang, ngapain sih sok jadi vege? Sebenarnya ini kalau sesama itizen bisa saling ngobrol, you do you gitu. Nggak usah peduliin orang lain mau ngomongin apa. Yang penting kamu lakukan yang kamu mau dan kamu suka. Karena kan toh ini jatuhnya juga kamu ngatur pola diet kamu kan buat kamu sendiri, bukan buat orang lain. Selanjutnya, apa reaksi temen atau keluarga pas pertama kali lo kasih tahu kalau lo sekarang vegan? Reaksi temen atau keluarga, awalnya sih mereka kaget ya. Oh, lo sekarang vegan gitu. Yang paling sering ditanya tuh, lo nggak lemas? Jawabannya sih sebenarnya enggak ya, karena kalau misalkan cukup makan, walaupun sumber-sumbernya itu dari nabati, tetap bisa ngasih tenaga kok buat kita. Jadi ya surround yourself with good people juga yang bisa bantu support lifestyle choice kamu, dan tetap lakuin yang menurut kamu bener lah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, perlu waktu lama nggak untuk memutuskan jadi VG? Sebenarnya dulu sebelum mulai yang 2 tahun ini pernah juga cobain VG, tapi mungkin reasonsnya waktu itu belum klik banget, jadi sempat back to back tuh nggak makan meat lagi. Nah, tapi once you find the right reason, itu everything will seems easy. Tapi tetap akan ada struggle ya sih. Tapi ya ketika kamu udah punya reason yang klik gitu, itu akan tetap jadi motivasi utama kamu buat ngelanjutin pola hidup yang kamu pilih. Oke, itu semua nih komen-komennya dari itizen. Menurut aku, satu komen yang paling relate adalah pengen coba vegetarian diet tapi takut di komen orang, ngapain sih sok jadi VG. Nah, ini sebenarnya balik lagi sih ke pilihan hidup kamu. Kamu mau jadi, orang-orang biasanya jadi vegetarian tuh kan ada banyak reasonnya. Bisa buat health, bisa buat animal cruelty, or saving the earth gitu kan. Nah, apapun reason kamu kan melakukan itu untuk diri kamu sendiri ujung-ujungnya. You control what you can control. Jadi orang lain mau ngomongin apa ya terserah mereka lah. Kamu nggak bisa kontrol itu juga kan, mereka mau komen negatif atau positif. Ya yang kamu kontrol ya udah kamu mau dengerin atau enggak. Tapi tetap kamu tahu yang kamu lakukan ini baik untuk masa depan kamu. Gitu aja sih. I think that's all for today's video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini di Eat Think. See you!